Saya akan membagikan renungan aja. Pernah gak sih kita tuh merasa hampa gitu di tengah kesibukan yang ada dari pagi sampai malam kita kerja, bersih-bersih rumah, mengurus keluarga, tidur lagi. Gitu terus sampai 1 minggu. Hari Minggunya ke gereja. Tetapi tetap aja masih ada yang kurang. Ada yang tahu apa yang kurang saya sebutkan tadi? Healing udah, nonton Netflix mungkin sudah. Yang kita lakukan sehari-hari loh. Nonton drama Korea mungkin. Atau nonton drama India. Atau drama Warga Plus 62. Kita sudah mendapatkan banyak hiburan dari yang bisa kita dapatkan dari sosial media, HP, TV. Tapi masih ada aja yang kurang di hidup kita, kayak merasa hampa, kayak rasanya burn out banget nih, butuh ada sesuatu yang berbeda gitu. Iya, yang kurang adalah apakah yang kita lakukan ini sudah berada dalam hadirat Tuhan? Apakah yang kita kerjakan ini sudah sesuai dengan tuntunan Tuhan? Bagaimana caranya kita tahu sesuai dengan tuntunan Tuhan atau enggak? Caranya adalah luangkan waktu buat Tuhan yang pasti. Jadi yang akan saya bahas tuh di sini tuh bukan burnout karena butuh Tuhan ya. Gini deh, kadang tuh kita butuh teman untuk nongkrong bareng, ngobrol bareng, sharing-sharing bareng. Tetapi pernah gak sih ngajak nongkrong bareng Tuhan atau sharing bareng Tuhan? Kalau misalnya Tuhan kita lihat secara manusia gitu ya, kita bisa dengar suara Tuhan secara audible. Tuhan tuh juga suka loh diajak nongkrong. Cuma sayangnya kita gak pernah ngajak aja kadang kan. Justru dia yang mencoba ngajak kita nongkrong. Caranya dengan apa? Dikasih kopi pahit. Kopi pahit yang saya maksud adalah dikasih masalah, dikasih tantangan hidup. Misalnya masalah keluarga kah, masalah kerjaan kah, masalah dengan temen kah. Tuhan tuh mau kalau kita tuh datang pada Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan, kita curhat sama Tuhan. Karena justru jujur lebih aman curhat sama Tuhan daripada curhat sama manusia. Pertama, manusia bisa bocor mulut. Dia bisa bocorkan masalah kita ke siapa aja. Jadilah rentetan gosip. Yang kedua, cuma sekedar dengar manusia kadang. Tak bisa bantu apa-apa. Paling kita dikasih apa? Sabar ya bro. Sabar ya. Sabar ya C. Cuma dikasih sabar ya. Ya belum bisa merasakan apa yang benar-benar kita rasakan. Yang tahu benar-benar apa yang kita rasakan tuh cuma Tuhan. Tuhan tahu alasan kita melakukan hal seperti ini. Alasannya apa? Makanya kadang ada film-film mengambil sisi pandang dari villain atau dari musuh. Karena bahkan setiap musuh atau setiap orang jahat pun masih punya alasan untuk melakukan kejahatan. Setiap manusia tuh punya alasan. Nah, tapi sayangnya beberapa manusia lain dengan manusia lain tidak akan mengerti satu sama lain. Maksudnya bukan tidak mengerti, kayak tidak bisa merasakan apa yang dirasakan manusia tersebut. Yang bisa merasakan tuh cuma Tuhan. Makanya kalau kita merasa burn out, kita merasa hampa, kita merasa aduh sudah capek banget Tuhan, aku udah gak kuat lagi. Bahkan ada yang sampai berinisiatif mau bunuh diri.
Tapi itu bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Yang pertama, belum tentu masuk surga. Kedua, keluarganya jadi merasa sedih, kehilangan. Ketiga, ya kalau yang ditinggal tidak meninggalkan apa-apa gitu. Kalau meninggalkan hutang, ayo, kan tambah beban. Nah, maksud saya adalah ketika kita merasa burn out, merasa capek, jiwa dan raga, kita datang pada Tuhan. Kita curhat sama Tuhan. Jangan pernah berpikir Tuhan gak mau terima kita. Tuhan masih mau terima kita. Tuhan masih dengar curhatan kita. Sesepele apapun permintaan kita, Tuhan dengar. Seaneh apapun permintaan kita, Tuhan dengar. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Sampai kita nangis-nangis pun Tuhan tahu. Tapi kadang ada dari kita yang merasa, aduh sudah capek doa sama Tuhan gak dikabul-kabulkan. Nah itu lebih ke arah masalah waktu. Makanya orang-orang bilang pada sabar ya. Nah ya mereka cuma bisa bilang kasih sabar ya. Karena ya mereka juga gak tahu waktu Tuhan kapan kan. Yang bisa kita lakukan adalah seperti ayat di Tesalonika. Yang saya ingat betul-betul adalah tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi, seaneh apapun doamu bagi orang-orang, atau sekesal-kesal apapun doamu, Tuhan masih dengar. Dan pasti Tuhan jawab. Antara ya, tidak, nanti. Tinggal respon kita terhadap jawaban Tuhan gimana. Ada yang responnya gak pura-pura gak denger, pura-pura gak denger. Ada. Karena kita sudah tahu jawaban Tuhan pasti bilang tidak. Misalnya, Tuhan aku pengen pacaran beda agama. Biasanya sih Tuhan sih jawabnya tidak. Biasanya. Kenapa? Karena Tuhan ingin melindungi kita dari hal-hal buruk yang terjadi di kedepannya kalau kita bersama pacar yang beda agama. Ketika Tuhan mengatakan tidak, itu artinya Tuhan melindungi. Ketika Tuhan mengatakan ya, kita disertai apapun halangannya, apapun rintangan Tuhan, kita pasti disertai. Dan ada jalannya. Ketika Tuhan bilang nanti, itu artinya ya nanti. Kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Kalau kita mendahului Tuhan, kita di luar dari proteksinya Tuhan. Kita di luar dari kehendak Tuhan. Justru kalau kita mendahului kehendak Tuhan, itu akan menambah sengsara hidup, menambah penderitaan hidup. Yang harusnya misalnya menjalani rintangan tapi tidak merasa menderita, jadi merasa menderita. Nah, orang Jawa bilang tenang no pikirmu, berserah pada Tuhan. Oke, jadi intinya adalah biarlah kita tetap rajin berada dalam hadirat Tuhan. Kita rajin bersekutu dengan Tuhan tiap hari loh, bukan hanya di gereja. Entah itu doa pagi, doa siang, doa malam, terserah waktu kalian atau waktu kita luangnya kapan lah. Pokoknya ada satu hari waktu buat Tuhan. Supaya kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita peka dengan apa mau Tuhan. Dan hidup kita tetap jadi berkat bagi orang lain. Karena kita butuh Tuhan. Ada beberapa orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Dan justru hidupnya akan dibuat semakin dibuat Tuhan itu kayak ditarik untuk tetap untuk datang pada Tuhan. Entah dikasih masalah, dikasih rintangan hidup, dikasih problema macam-macam. Itu bukan Tuhan jahat. Itu lebih ke arah karena kita tidak taat. Kita sering merasa, oh Tuhan jahat, Tuhan begini, Tuhan begitu, kita kecewa. Padahal pertama, kita tidak peka. Kedua, kita tidak taat. Tidak taatnya apa? Simple aja. Mana waktu kita buat Tuhan? Nah, kira-kira
Sebenarnya yang butuh Tuhan itu siapa? Yang butuh itu siapa? Kita atau Tuhan? Jangan sampai Tuhan yang bikin kita datang padanya. Biarlah kita sendiri, inisiatif kita sendiri yang datang pada Tuhan karena kita butuh Tuhan. Bayangkanlah, sudah berapa oksigen yang kita hirup? Di rumah sakit mahal tuh tabung oksigen. Bayangkan, setiap harta yang kita miliki, Tuhan bisa ambil seketika itu juga. Tuhan bisa beri, Tuhan bisa mengambil. Jangan sampai barang yang kita miliki itu membuat kita terikat. Aku maunya cari uang, terus cari uang. Minggu pun tidak ke gereja karena cari uang. Sampai-sampai berhutang. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri, padahal nantinya capek sendiri. Sakit sendiri, buang waktu. Kan? Padahal Tuhan cuma butuh waktu kita sedikit aja untuk setidaknya kita datang pada Tuhan cerita, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku berdoa butuh ini. Tuhan aku mengalami ini, Tuhan gimana dong begini. Kita butuh curhat sama Tuhan. Jangan terlalu mengandalkan manusia. Ya. Teman bisa bocor mulut, keluarga bisa nyinyir, orang tua membantu kalau pas ada uangnya, itu yang biasanya terjadi. Jangan terlalu mengandalkan uang, kekuatan kita sendiri atau orang tua. Karena di Alkitab pun mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi intinya datang pada Tuhan, andalkan Tuhan. Kita itu butuh Tuhan. Okay. I think that's all yang bisa saya sampaikan. God bless you.